Guru-guru yang udah honor tuh bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh. Yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar tuh kalau perlu diberi istimewa, udah langsung diangkat aja deh. Yang kedua, saya ingin pertanyakan kalau bisa, guru-guru yang udah honor tuh bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh, yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar tuh, kalau perlu diberi istimewa, udah langsung diangkat aja deh. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD Impres yang tahun 78 yang dimasukkan oleh Presiden Soeharto untuk daerah Kalimantan Barat itu, dari Jawa Tengah, dari NTT, dari NTB, itu 11.000 pensiun, Pak. Dan saya sudah lihat sendiri bergaji 100.000 dari dana bos seperti apa yang dikatakan Pak Arif tadi. Memang benar itu pimpinan. Nah, terutama tenaga-tenaga honor yang pada waktu itu bupati, wali kota, gubernur dibolehkan memberikan mengangkat mereka sebagai tenaga honor, Honda. Tapi yang diangkat oleh proyek seperti yang beliau katakan itu kontrak. Jadi 1 tahun proyek, 1 tahun itulah dia tenaga ahli di proyek. Nah, ini kalau bisa tidak usahlah diikut-ikutkan. Yang paling penting itu PPL, guru, kesehatan. 3 ini aja. Kalau tenaga administrasi seperti apa yang dikatakan Pak Menteri, saya setuju sependapat. Tapi PPL, kesehatan, guru ini, bagaimana kita membangun SDM visi misi presiden? Kalau dari sini makannya nggak cukup, kesehatannya jelek, dan lain-lain. Nah, kalau bisa diangkat aja deh Pak, dosa tes-tes. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Cornelis. Yang berikutnya, Pak, tes CPNS ini di satu pihak memang menggembirakan. Di lain pihak menimbulkan rasa was-was dan kecemburuan dari para tenaga honorer tadi, Pak. Yang di dalamnya ada yang K2 yang sudah lebih dari 15 tahun, ada guru inpassing, ada guru bantu di daerah terpencil yang semuanya statusnya honorer. Nah, ini kelihatannya memang harus ada jalan keluarnya, Pak Menteri. Kalau memang mereka tidak mungkin diangkat PNS, ya, kan tadi ada P3K, Pak. Yang mengangkat ini kan kebanyakan barangkali daerah lah, yang di pemerintah daerah ada anggaran daerah. Ya, apa salahnya kalau dari Pak Menteri dengan BKN sudah saja perintahkan kepada kepala daerah untuk diangkat semuanya sebagai P3K dengan honor yang jelas, ya. Nah, sekarang kaitan honornya itu, Pak, kita kan menetapkan UMK. Kalau perusahaan kurang dari UMK dikenakan sanksi. Tapi pemerintah sendiri memberi honor 200.000. Ini tidak pernah ada sanksi terhadap pemerintah, ya. Jadi harus ada ketetapan. Kalau berani mengangkat tenaga honorer, ya berilah honor yang sesuai dengan upah minimal, upah minimal kota, kabupaten.